Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yubihul fitrah ghalabatul ju'i wal 'atashi bihaitsu yukhshal halak wal marad. Dan diperkenankan orang berbuka. Ya, bahasa fikihnya fitir. Fitir yakni berbuka. Tapi yang dimaksud fitir ini berbuka yang belum waktunya. Kalau bahasa Indonesia, maghrib berbuka, jam 12 siang di kamar mandi minum, ya berbuka juga. Ya. Tapi kalau bahasa Jawa lebih enak. Bahasa Jawa itu kalau pas maghrib namanya buko, kalau jam 12 siang mokel. Ya. Dan yang dimaksud di sini boleh mokel. Kapan boleh mokel itu? Boleh berbuka belum waktunya itu. Apabila ghalabatul ju', kelaparan yang terlalu amat sangat lapar. Ya. Tidak tahu perut sudah betul-betul lapar, yang bihaitsu ada dhabitnya lapar itu ya. Tidak semua itu selapar mau buka boleh, enggak. Atau atas kehausan, lapar dan haus yang ditakutkan kalau enggak minum, enggak makan, halak, mati. Atau marad, atau sakit. Sakit gara-gara nggak makan nggak minum, maka diperkenankan dia untuk apa? Berbuka. Maknanya nggak dosa, tapi tetap nanti juga harus mengqadha. Ya. Kemudian walau tara'a fi athna'il yaumi, walaupun ya, tara'a ma dzukir al-ju' wal 'atash fi athna'il yawm, ya, idza syaqqa as-shaum, atau kalau puasa membuat dia terbebani, capek, hingga masyaqqah tubihu tayammum. Masyaqqahnya dhabitnya adalah masyaqqah yang membolehkan orang itu untuk tayamum. Apa masyaqqah yang membolehkan orang tayamum itu? Dhabitnya? Apa? Ada dhabitnya. Apa? Selalu diulang-ulang di fikih itu. Iya, muhdiratit tayamum, apa itu? Khauful halak, takut mati. Atau idza kana zada maradu au bata'a bur'uhu. Ada beberapa, ada 5 atau 6 itu. Bud'il barok, apa namanya, sembuhnya semakin lama, kemudian ini dan itulah, banyak hal itu. Ada dhabit itu harus dihafalin itu. Ya, bihaitsu yukhshal halak wal marad walau tara'a fi athna'il yaum, walaupun sakitnya itu, masyaqqahnya itu di tengah-tengah hari. Ya. Ini termasuk daripada yang diperbolehkan berbuka. Wasafarul qasri in faraqal umran qabla al-fajri. Musafir, safar itu termasuk uzur untuk kita enggak puasa, tapi dengan syarat Anda berstatuskan musafir
dari sebelum waktunya puasa. Waktunya puasa itu kapan? Subuh kan? Nah, kalau sudah subuh berarti status Anda sudah berpuasa. Maka ketika Anda pergi musafir tetap wajib untuk puasa karena posisi Anda berstatuskan puasa di waktu subuh tadi itu. Makanya ketika Anda berstatuskan musafir sebelum waktunya puasa, mau safar jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, kemudian di tengah jalan, sudah ketika dia keluar dari negerinya, keluar dari kotanya dalam keadaan belum wajib puasa, maka di jalanan adzan subuh dan dia sudah keluar dari negerinya, kotanya, maka boleh untuk tidak berpuasa walaupun disebut di situ ya wasafarul qasri, safarnya itu harus qasar. Safar qasar itu berapa? 81, 82, 83 ada khilaf. 83 kilo ya, dari sini kemana? Gresik. Sini Gresik berarti safarnya qasir. Kalau Surabaya katanya masih belum. Surabaya masih 70 kiloan mungkin. Dari hitungannya dari mana? Perbatasan ke perbatasan. Perbatasan Batu itu mana? Perbatasan Batu itu ada tulisannya itu sampai perbatasan Surabaya. Setelah Sidoarjo masuk Surabaya mana ya sudah itu dihitung. Ya. Wa in nawahu minal lail. Ya. Kemudian disebut di sini innawahu ay nawasaum minal lail wa min babil aula wa min babil aula idza lam yanwihi. Mau niat enggak niat boleh. Fa in safara ba'dal fajr fala. Jadi niatnya ketika dia sebelum subuh itu berangkat niat enggak puasa. Gimana hukumnya? Boleh. Innawahu wa in lam yanwihi, enggak niat. Pokoknya dia musafir dalam keadaan sebelum subuh jam 8, jam 9 dia aduh saya tak kelihatannya capek di perjalanan, saya tak berbuka aja, saya nggak puasa. Gimana hukumnya? Boleh. Baik niat tidak puasa maupun tidak niat. Selama sebelum fajar dia pergi boleh tidak berpuasa. Ya. Bahkan disebutkan di sini innawahu ay shaum minal lail wa min babil aula idza lam yanbihi. Tambah enak kalau belum niat terus kemudian enggak puasa. Wong sudah niat aja tetap boleh kok. Walaupun dia sudah niat istilahnya. Kemudian asal hukumnya jangan sampai dia sudah apa? Sampai ke kota. Tapi kalau dia udah niat, saya niat puasa ini, ya niat puasa, terus berpuasa dia, sampai tengah jalan tidak kuat, dia musafir, qoblal fajar, boleh tidak puasa? Dia nggak puasa, boleh iftar, dosa tidak. Ya, tapi kalau sudah sampai kotanya, terus kemudian saya tadi kan musafir, berarti saya boleh tidak puasa sekarang, saya mau berbuka, tidak boleh, karena ente sudah masuk kota sebagaimana yang diterangkan kemarin. Wal fitru lil musafiri afdal in darrahu saumu wa illa fa saumu afdal. Mana yang lebih afdal, puasa atau enggak? Kalau bulan Ramadan ini kita musafir, enaknya puasa apa tidak? Jawabannya, kalau dia tahu puasa akan mengakibatkan dia sakit, mengakibatkan dia itu lemah, ya al-muhim gak bagus buat dia, maka jangan puasa lebih afdol.
Tapi kalau tidak, hanya sekedar lebih capek, lebih haus, lebih lemes, maka puasa lebih afdol. Paham? Kecuali apa? Puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu afdolnya kalau musafir tidak dilakukan. Sebagaimana hadis yang mengatakan laisa minal birri an asyamu fis safar. Laisa minal birri asyamu fis safar. Ya. Kemudian alif lamnya itu dirubah oleh lughah hemyari kalau dalam dalam nahwu itu. Ya. Kemudian walau khafat, nah ini perempuan yang menyusui gimana hukumnya? Walau khafat murdi'un au hamilun, atau perempuan yang hamil. Perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil ini adalah perempuan yang membutuhkan energi yang besar, membutuhkan tenaga. Kalau dia puasa gimana hukumnya? Ini ada tafsil. Walau khafat murdi'un au hamilun ala anfusihima. Kalau perempuan hamil, perempuan menyusui, takut atas bahaya di dirinya, ya, atau dia takut atas bahaya di anak mereka yang disusui atau yang di perut. Kalau hamil di perut, kalau yang menyusui takut ya. Takut apa? Anfusihima au waladaihima. Maka hukumnya aftarata wa qadata. Maka hukumnya boleh mereka berdua tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha, ya, wajib mengqadha. Tapi selain mengqadha, orang perempuan yang hamil maupun menyusui tersebut, kalau hanya sebabnya takut kepada anak bukan pada dirinya, ya, endal khauf al walad likulli yaumin mud, seharinya satu mud. Jadi ada berapa surah? 3 ya. Pertama, ini perempuan menyusui sama perempuan hamil ini bisa jadi tidak puasa karena takut dirinya sakit. Mafhum? Yang kedua takut anaknya sakit. Kemudian yang ketiga takut diri dan anaknya. Jadi ada 3 kan? Semuanya qadha. Semuanya qadha. Hanya apabila si perempuan yang hamil atau menyusui tersebut takut kepada anaknya saja, nggak takut pada dirinya sendiri, nggak masalah. Ya, hanya takut karena anaknya saja, maka plus selain qadha membayar fidyah. Mafhum? Wala yajibu shaum Ramadan illa bi ru'yatil hilal. Ya, enggak wajib puasa Ramadan kecuali kalau sudah dilihat hilal. Fa in ghumma, kalau apabila mendung. Ghumma itu banyak apa? Banyak ghamam. Apa itu? Awan yang menutupi terlihatnya bulan, hilal. Berarti hukumnya gimana? Ya sudah, kalau nggak kelihatan, di tempat yang lain nggak kelihatan, asal satu matlak nggak kelihatan semuanya, maka hukumnya disempurnakan 30. Kayak kemarin tanggal 29 Sya'ban.
ya. Tanggal 28 ini tanggal 29 itu lihat bulan. Kalau bulan nggak kelihatan berarti Sya'bannya sampai 30. Kalau kelihatan berarti Sya'ban hanya sampai 29 dan selanjutnya apa? Masuk Ramadan. Paham kan? Bulan di Arab itu mentok 30. Tidak ada 31. Bulan Qamariyah itu antara 29 sama 30, tidak ada kurang. 29, 30, 29, 30. Tidak ada yang 28, tidak ada juga yang 31. Ya. Nah, kalau di 29 sudah kelihatan berarti besok tanggal 1. Tapi kalau belum kelihatan besok tanggal 30. Makanya ketika bulan nggak kelihatan di bulan Ramadan ini, hilal nggak kelihatan, maka hukumnya apa? Hukumnya sudah, berarti masih ada 1 hari. Lah kalau tanggal 30 Sya'ban masih nggak kelihatan hilal, jawabannya yang nyuruh inti lihat hilal siapa? Kalau sudah 30, sudah ada 31, nggak usah ngenteni hilal. Ya sudah, berarti besok pasti tanggal 1. Lu udah kelihatan hilal, enggak pakai. Kalau sudah 30 maksimal. Oh, enggak, kalau enggak kelihatan hilal enggak mau. Lalu mendung seminggu. Wong ati riyo itu sih bingung kok Ramadan. Ya nggak bisa, ya tetap pokoknya 31 nggak ada. Istiqmal thalathin, makanya disebut di sini wajib istiqmalu Sya'ban thalathin thumma yasumu, kemudian masuk Ramadan. Fa in ru'ya naharon, apabila bulan itu dilihatnya nahar, siang hari, maka itu untuk fil lailah al mustaqbalah, buat malam nanti. Ya. Wa in ru'ya fi baladin duna balad, kalau dilihat hilal itu di satu negeri dan nggak lihat di satu negeri yang lain, maka hukumnya gimana? Hukumnya intaqaraba amal hukum, kalau berdekatan hukumnya sama. Gresik kelihatan, Surabaya kelihatan, ya sudah Malang nggak usah pakai. Itu kan Surabaya, itu kan hilalnya Persebaya, kita kan Arema, beda sendiri hilalnya. Ya, nggak bisa kayak gitu. Pokoknya tagaraba, saling dekat, semuanya satu. Ya. Kemudian wa illa fala. Ya. Kalau berjauhan nggak bisa. Ente besok puasa, ente besok lebaran. Oh iya, kok bisa ente? Siapa yang lihat hilal? Ada sohibi di Australia. Ya. Australia. Ya, Australia memang lebih dulu dari Indonesia. Agak sana itu lebih dulu dari Indonesia. Ya nggak bisa kita ngikutin Australia. Ya kita harus yang dekat-dekat aja. Ya satu negeri gitu. Wal bu'ud bi ikhtilafil matali'. Nah. Yang disebut matlak jauh itu tergantung ya. Yang dikatakan kalau negerinya itu berjauhan maka nggak ikut. Kalau berdekatan ikut. Terus dikatakan apa yang dimaksud berjauhan? Berjauhan itu adalah al-bu'ud bi ikhtilafil matali'. Ya. Matlaknya berbeda, seperti Hijaz dengan Irak itu matlaknya beda. Kemudian Irak dengan Mesir itu beda. Ada yang mengatakan lagi yang ikut hanya masafatul qasar 82 kilo. Kalau Pasuruan lihat Malang bisa kok. Malang lihat Pasuruan bisa. Tapi Tuban nggak bisa. Matlaknya berbeda. Karena apa? Masafanya lebih dari 82 kilo. Itu gila itu. Ada pendapat seperti itu. Tapi yang benar adalah matlak. Matlak itu di sini disebutkan al-ibra bil matlak. Ai idza kana al-farq bainal adzan wal adzan makan akhar bi 20 daqiqah. Saya mau tanya,
Kalau nanti di Batu ini adzan, jam berapa adzan? 5 jam 17.27. 17.27 itu adzan di Batu ya. Adzan di Semarang lebih, bisa jadi 30 atau 40 ya, 17.40 atau 17.35. Jakarta ini lumayan loh bedanya. Kita sudah adzan di sini ya, Jakarta belum adzan. Terpaut berapa menit? Nah, terpaut 20 menit, berarti matlaknya beda. Antara adzan maghrib dengan adzan maghrib, kalau terpautnya isyrina daqiqah, berarti matlaknya beda. Nah ini ada pendapat yang seperti itu. Ada yang mengatakan matlak itu satu negeri, Indonesia semuanya matlak wahid. Se-Indonesia matlaknya satu. Ke Malaysia matlaknya beda. Malaysia nggak bisa ikut Indonesia, Indonesia nggak bisa ikut Malaysia, walaupun dekat. Ya seperti itu. Wa yuqbalu fi Ramadan binisbah ila shaum adlun wahidun dzakarun hurrun mukallafun. Siapa yang diterima kabarnya untuk melihat hilal gampang. Pokoknya orang yang adil. Adil itu tidak melakukan dosa besar. Yang disebut adil itu lam yartakib al-kabair wa lam yusir ala shaghair. Bukan preman, bukan bajingan, itu adil sudah. Ya. Kemudian walaupun satu orang, saya sampaikan kemarin ini adalah khususiyah, saking gampangkannya Rasulullah, tidak usah dibikin ruwet. Zakarun, laki-laki. Hurrun, jangan budak. Mukallafun, jangan anak kecil. Wala yukbar fi sa'iri syuhud illa adlan. Nah ini lihat, di semua masalah syahadah, kesaksian itu semua minimal 2, bahkan bisa sampai 4. Tapi kalau untuk hilal cukup dengan 1 orang. Walau arafa rajulun bil hisab wan nujum. Nah, kalau ada orang yang bisa mengetahui kapan Ramadan, kapan Lebaran melalui hisab. Melalui hisab. Kayak saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah itu dia pakai hisab. Dihitung. Wal munajjim, ya, atau wan nujum, orang ahli bintang itu hebat, bisa tahu jam berapa sekarang, bisa tahu angin kemana, bisa tahu semuanya melalui najm. Lihat bintang itu, habis ini hujan, setengah jam lagi hujan, betul. Dilihat gini aja, apa namanya, besok hawanya dingin, tahu semua hadirin. Jadi memang gugus bintang ini nggak tahu, kayak ada ilmunya gitu. Itu namanya ahli nujum. Walau arafa rajulun bil hisab wan nujum anna ghadan min Ramadan. Dia tahu, ahli hisab menulis besok Ramadan. Hisab ini hitungan. Nujum bintang, perbintangan. Lam yajib as-shaum. Kalau kabar dari ahli hisab dan ahli nujum, maka tidak bisa diumumkan ke masyarakat. Ya, tidak bisa diumumkan. Lakin yajuzu lil hasib wal munajjim faqat. Tapi yang ahli hisab itu kalau dia sendiri mau puasa monggo. Ahli nujum kalau buat dirinya silahkan. Saya mau pakai buat diri saya silahkan. Tapi kalau diumumkan semua jamaah saya se-Indonesia besok menurut hisab saya puasa. Buat ente saja fadhol, buat yang lain enggak. Paham? Buat ente fadhol, buat yang lain tidak. Kalau
itu jangan cari masalah. Sebab hisab nujum itu bukan ilmu yang pasti. Bisa jadi khilaf. Hisabmu dengan hisabku berbeda. Saya katakan bahwa ini begini, dia mengatakan enggak, ini begini, beda. Ya. Kan sekarang ini zaman maju. Terus kenapa kalau maju? Kalau maju terus ente lebih pintar. Ini orang-orang yang ahli hisab ini menganggap dirinya lebih pintar dari orang jahiliyah. Orang jahiliyah lebih pintar kalau ilmu hisab. Ilmu nujum lebih pintar. Alat aja yang sekarang hebat. Tapi kadang orang-orang dulu nggak pakai alat, nggak pakai apa, pintar. Ya. Maka itu ya tidak bisa dipakai pegangan. Hisab ini nggak bisa. Rasulullah sudah memberikan jalan untuk kita yang paling mudah supaya kita nggak berselisih. Apa itu? Ru'yatul hilal. Sumu li ru'yati wafiru li ru'yati. Fa idza ghamma fastakmil 30 wa akmil 30. Selesai. Ini kan dibuat gampang. Kelihatan puasa nggak kelihatan jangan. Itu aja. Ente yang ruwet. Cari tahu, cari ini terus tambah ruwet. Akhirnya nanti yang ini hisab A, ini hisab B nggak ketemu. Terus paling enak lihat hilal, puasa nggak lihat sudah. Tapi saya nggak bisa karena saya ahli hisab ya buat ente ambil anak bojomu di omah gue poso dewi. Jangan bikin ruwet, ngumumkan ke sana kemari bikin ruwet. Ya. Saya pernah ada satu kiai datang ke pondok, selalu beda sama kita lebaran. Saya tanya kenapa kami pegang hisab dulu. Lah kalau pegang hisab ngapain diumumkan? Loh kita nggak umumkan, kita cuma diwasiati sama kiai hanya untuk di pondok saja ini. Tapi kadang-kadang santri ini nggak paham. Nah, fanatik dengan kiainya diumumkan, akhirnya bikin masalah kami. Diumumkan, saya bilang kiai di Batu itu diumumkan dengan mobil mau mengadakan sholat jamaah Idul Fitri di sini dan berpegangan dengan hisab. Nggak boleh itu. Akhirnya ditegur dan nggak diperkenankan lagi. Itu namanya bikin fitnah. Ya. Kemudian wa in istabahat asyuhur ala asirin wa nahwi ijtahada wujuban wa shom. Ya, kalau ada orang di penjara itu tidak tahu dia ini sudah masuk Ramadan atau tidak, istihad. Fa in istamarra al-iskal aw wafaqa Ramadan aw ba'dahu shahha. Kalau terus saja dia masih tidak menemukan kejelasan atau pas alhamdulillah Ramadan atau dia puasanya setelah Ramadan enggak taunya. Dia melakukan puasa dengan istihadnya, begitu dia keluar penjara dikira ini sudah habis puasa, enggak taunya apa? Ya. Sudah lama, berarti dia itu puasanya itu juga di luar bulan Ramadan. Ya. Shahha selama setelahnya. Tapi kalau in wafaqa ma qablahu lam yasih. Iya. Dia masuk penjara, ini kan penjara dulu, penjara sekarang kan tahu tanggal semuanya. Ini penjara dia puasa, dikira Ramadan, ini kelihatannya hawanya Ramadan, puasa 30 hari. Begitu keluar si Rajab. Belum puasa, lu ini si Rajab ini lah, harus mengulangi lagi dia Ramadan puasa. Tapi kalau dia sangka ini bulan ini sekarang Ramadan, ini saya Ramadan puasa, sampai keluar dia keluar itu bulan Syawal, perkiraannya dia. Begitu keluar, ini bulan apa ini? Dzulhijjah. La haula wala quwwata illa billah. Saya kira masih baru bulan Syawal, berarti saya ini puasa saya Ramadan itu bertepatan tanggal apa? Syawal Dzulqa'dah. Jadi saya puasa kemarin itu Dzulqa'dah. Berarti setelahnya nggak masalah. Kenapa kayak gitu? Saya pernah tanya guru saya, kok asir atau orang dulu kalau di penjara nggak tahu jam, nggak tahu waktu, nggak tahu apa-apa. Sekarang kan di penjara ada handphone, di penjara ada televisi, di penjara ada semuanya bisa tahu. Dulu tidak ada sudah.
bertahun-tahun dimasukkan penjara, nggak tahu waktu, kadang penjaranya yang di bawah tanah, nggak tahu kapan siang kapan malam. Gimana mau tahu jam nanti? Ya disitulah yang diperlukan istihad untuk. Kalau sekarang apabila di penjara gimana hukumnya istihad? Istihad apa? Penjara buka tek no TV ini. Apalagi penjaranya bos-bos, oh tambah semuanya lengkap itu. Ya, mau jam mau apa semuanya lengkap ente. Mau keluar sebentar juga bisa. Ya. Makanya hadirin, ya. Ini apa namanya ijtihad dalam menentukan satu Ramadan. Wallahu a'lam bi as-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama al-ikhtiyar an yagra'a ala tartibil mushaf. فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم بعدها على الترتيب وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها حتى قال أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في ثانية بعد الفاتحة البقرة. Sunnahnya itu kalau membaca Quran itu tartib, ya tartib. Kalau umpama kalian ini kepingin baca surat-surat tertentu, jangan habis Yasin terus Al-Baqarah, salah. Iya Al-Baqarah dulu baru Yasin, biasakan tartib surah. Begitu juga di sholat. Di sholat itu kalau rakaat pertama wadduha, ya rakaat kedua itu Alam Nasroh dan selanjutnya. Karena kadang-kadang kita lihat rakaat pertama Alam Nasroh, rakaat kedua wadduha. Nah ini jelas kalau orang ini pertama nggak ngerti fikih, kedua bahkan mungkin nggak tahu tartib surah. Ya, harus sunnahnya. Walaupun kadang-kadang hadirin, kalau umpama rakaat pertama lebih dulu tartib, tapi rakaat kedua lebih panjang. Contohnya apa? Rakaat pertama itu Alam Nasroh, rakaat kedua lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Mana yang didulukan? Ya tetap tartib lebih afdol. Walaupun akhirnya rakaat kedua lebih panjang, tapi nanti afdolnya rakaat pertama kalau kalah panjang ditambah surat satu lagi agar dia lebih panjang dari surat selanjutnya. Paham? Lah yang repot kalau rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Ini cerita pernah terjadi Habib Ali Habsyi sama Ibnu Ubaidillah. Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf, ada alim Ibn Hajar. Yang satu lagi ada sufi muhib li Rasulillah, wali kutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Kok yang pas jadi imam Habib Ali Habsyi sahibul Maulid? Oh, ini belakangnya Faqih Ibn Ubaidillah, panggilannya Ibn Ubaidillah. Ini alim sewun sudah, tidak ada yang ngalahkan di sewun keilmuannya di zamannya beliau, sampai dikatakan Ibn Hajar. Ya, bahkan beliau merasa lebih alim dari Ibn Hajar. Sampai mengatakan saya pernah dengar dari sebagian guru saya mengatakan Ibn Ubaidillah mengatakan Ibn Hajar mahu alim. Tak alim Ibn Hajar, aliman aku. Ya. Tapi ngomong gitu itu ada buktinya. Karena ente ngomong ngono ya telepono porong. Bener ente. Ya. Dia ngomong gitu karena dia punya kitab banyak. Sekarang ulama-ulama sengkit baca kitab-kitabnya Ibn Ubaidillah mengatakan ini alamah ini orang. Ini orang hebat. Memang alim betul beliau. Suatu saat Habib Ali Habsyi lagi jadi imam. Habib Ali Habsyi ini kelebihannya di nahwu. Kalau Habib Ibn Ubaidillah kelebihannya di fikih. Ya, sama-sama pintar. Ini nahwu juga pintar, ini fikih juga pintar Habib Ali Habsyi. Cuman kalau fikih memang nggak ada kayak Habib Ibn Ubaidillah. Nahwu, waduh, nggak ada kayak Habib Ali Habsyi. Ahlinya i'rab. Makanya orang sewun seneng nahwu semua gara-gara Habib Ali Habsyi. Yang namanya i'rab itu apapun di i'rab sama Habib Ali Habsyi.
Sampai katanya orang-orang, ente kalau ada masalah i'rab, kalau udah ada Habib Ali Habsyi, tanya ini. Sariyah, apa sariyah itu? Tiang yang didudukin Habib Ali ini, yang disendenin Habib Ali itu, tiap hari dengarkan Habib Ali i'rab, sampai apal tiangnya ini. Jadi kalau ente Habib Ali Habsyi tidak ada, ditanyakan tiang i'rabnya ini dijawab. Ini ibarat mubalaghah untuk menunjukkan bahwa saking hebatnya Habib Ali Habsyi dalam nahwu. Wa Ibnu Ubaidillah faqih. Ya. Ada kitabnya Ibnu Ubaidillah itu, punya di bawah itu. Judulnya apa lupa. Masya Allah, kitab azim jiddan. Itu sampai dipuji sama sana kita. Lupa. Syair dulu. Allahumma shalli ala sayyidina. Kayak diwan. Allah lupa. Ala kulli hal. Habib Ali Habsyi jadi imam. Ibnu Ubaidillah pas jadi makmum. Rakaat pertama baca apa? Qul a'udzu birabbin nas habis Fatihah. Loh. Ayo. Lah kalau qul a'udzu birabbin nas keduanya apa nanti? Dalam hatinya Ibnu Ubaidillah lah. Habis sholat ente, ategor ente. Ategor. Sudah pasti habis qul a'udzu bin nas ya pasti qul a'udzu bil falaq, qul huwallahu ahad. Akhirnya kan apa? Enggak tertib kan, khilaf sunnah. Fikih tadi sudah mengatakan semua sunnahnya tertib. Ente habis sholat, tak ingetin ente. Sholat, salah ente. Qul a'udzu bin nas pertama. Setelah yang kedua berdiri rakaat kedua ditunggu surat apa yang dibaca. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Langsung dia mau benar-benar. Waduh, enggak bisa nyari kesalahannya ini. Karena kalau Abdul Abdul bin Nas setelahnya kan kosong, tapi balik lagi kan ke Alif lam mim Al-Baqarah. Ya sudah, enggak bisa disalahkan sudah. Ya. Kemudian ketika setelah salam esem Habib Ali Habsyi. Ya. Nanti mau nyalakan anak. Ibnu Ubaidillah diam tok. Ya. Wa qala ashabuna yustahab idza qara'a surah an yaqra' ba'da allati taliha. Itu loh. Sunnah kan itu. Makanya dikatakan hatta qala ashabuna idza qara'a raka'atil ula surat qul a'udzu birabbin nas yaqra' fi tsaniyah ba'da al-fatihah minal baqarah. Ada nasnya. Kemudian yustahab idza qara'a surah an yaqra' ba'da allati taliha. Wa dalil hadza anna tartibul mushaf min al-jama'ah hadza li hikmah. Kenapa? Gini loh hadirin, yang menyusun surat 114 itu bukan kita, bukan kesepakatan sahabat, tapi Nabi wahyu. Dan kalau seperti itu berarti antara surat itu di tartibnya itu ada hikmah yang kita nggak tahu. Itu bukan kita yang nyusun. Jangan nanti kira yang nyusun Rasulullah surat-surat, tidak. Itu susunan datang dari Allah. Makanya ada hikmah, jangan dirubah-rubah. Walaupun sah, kita sholat pertamanya suratnya itu Qul huwallahu ahad, setelah itu baca Li'ila fi Quraisy. Gimana hukumnya? Sah. Tapi khilaf, afdalnya seperti yang disebutkan karena ada hikmah. Ayam bagi an yuhafidha 'alaiha illa fi ma warada syara' bil istitna'ihi ka sholati subuh yaumil jum'ah yaqra' fil ula as-sajdah wa fi tsaniha al-ata 'ala insan. Nah, kemudian kecuali mungkin kalau tidak tartib itu boleh, kalau memang warid seperti waktu subuh, sholat subuh yaumul jum'ah itu rakaat pertama baca as-sajdah, yang kedua baca apa? Hal ata ala insan. Sholat id fil ula qaf wa fi tsani iqtarabatis sa'atu wan syaqal qamar wa raka'atai sunnatul fajr fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad wa raka'atul witr fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalits qul huwallahu ahad. Nah, ini kan enggak langsung, enggak setelahnya. Biasanya kalau setelahnya itu qul huwallahu ahad sama
qul a'udzu birabbil falaq. Ini kan langsung taliha selanjutnya. Kecuali yang disebutkan tadi ini warid enggak apa-apa. Kalau bisa yang afdal suratnya itu selanjutnya. Walau khalafal mu'alafa qara'a suratan la talil ula atau khalafa tartib fa qara'a surah thumma qara'a surah qabla jaza. Ini tadi saya sebutkan. Ini semuanya afdal. Kalau umpama kita balik ya boleh-boleh aja. Faqad jaa bidzalik atharun katsira wa qad qara'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu raka'atul ula min as-subuh al-kahf wa fi thaniyah Yusuf. Padahal surat Yusuf lebih dulu dari surat Al-Kahfi. Wa qad karaha jama'atun mukhalafat tartib. Ada enggak sedikit ulama yang mengatakan kalau sholat itu surat-suratnya itu kebalik urutannya makruh hukumnya. Wa rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasan annahu kan yaqra mukhalafat tartifil mushaf wa bi isnadihi sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qila lahu inna fulan yaqra'ul Qur'an mangkusan qala dzalika mangkusul qalb. Abdullah bin Mas'ud ditanya, ada orang ini baca Qur'annya kebalik, mestinya habis qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, ini malah ndak qul huwallahu ahad dulu baru qul ayyuhal kafirun, kebalik-balik, gimana hukumnya? Maka mengatakan itu orang hatinya terbalik. Nah, berarti menunjukkan bahwa tidak baik, maka makruh. Wa amma qira'ah surah min akhiriha ila awwaliha fa mamnu'un man'an muakkadan fa inna yudhib ba'dha durubul i'jaz wa yuzil hikmah tartibul ayat wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik bin Anas annahuma kariha dzalik wa anna Malikan kana yu'ibuhu wa yaqulu hadza 'azim. Ya. Gimana hukumnya baca surat min akhiriha ila awaliha? Diwalik. Ya. Baca surat min akhiriha ila awaliha. Jadi apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Diwalik gitu loh. Biasanya kan Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah. Ini enggak kebalik ya, sampai kebalikannya. Gimana hukumnya? Fa innahu yudhibu ba'dha durubal i'jaz. Susunan ini ada mukjizatnya. Kalau ente balik malah membingungkan. Dan di situ ada hikmah tartibul ayat. Ya. Disebutkan bahwa ulama mengatakan makruh. Ya. Bahkan Imam Malik mengatakan itu aib. Loh, kenapa? Karena gini. Kadang-kadang ini adalah tekniknya para penghafal Quran. Para penghafal Quran ini kalau mau hafalnya kuat, dia tidak dari Al-Baqarah aja, dari bawah juga. Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dibalik. Terus habis itu dari bawah ke atas ke bawah gitu. Ini teknik supaya kuat. Nah, gimana hukumnya? Imam Malik yu'ibu. Enggak bagus, aib kata. Ya. Wa amma ta'limu sibyan min akhir mushaf ila awwali fa asuna laysa hadha min hadzal bab fa inna dhalika qira'ah mutafasilah fi ayyam mutaaddidah ma'a ma fihi min tashil hifdz alih. Tapi boleh kalau untuk tahfidz disebutkan di sini. Ya. Kalau untuk mengajarkan anak kecil diwalak-walik, dibalak-balik enggak masalah. Ya li tashil hifdz alaihim wallahu a'lam bi as-shawab. Penting belajar tibyan ini. Ya. Penting belajar At-Tibyan karena di At-Tibyan ini banyak hal yang berkaitan dengan Quran tadi ini, supaya kita jangan tidak salah. Kayak di At-Tibyan ini ada ini disebut di sini ketika dialog antara Nabi Musa sama Fir'aun, kemudian Fir'aun itu berkata, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Di kitab At-Tibyan itu disebutkan seorang imam ketika dia sholat jahri, sholat Isya atau subuh, kemudian baca surat Wan Nazi'at, kemudian ada perkataannya Fir'aun yang mengatakan Ana rabbukumul a'la,
itu disunnahkan untuk mengecilkan suaranya, mensirronkan suara. Ya, jadi idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Nah, ketika mengatakan ana rabbukumul a'la itu disunahkannya apa? Pelan. Itu ada di kitab At-Tibyan. Lah kalau yang enggak ngerti, nanti imam pas ngomong kayak gitu, makmum yang jurutkan ana rabbukumul a'la. Iki makmum dadi Fir'aun. Diam. Karena memang mengatakan ana rabbukumul a'la sunnahnya dikecilkan. Karena itu perkataan sombongnya si Fir'aun. Jangan ente jadi imam malah malah ngerasin. Ya. Apa? Sebelumnya idza bila fir'auna innahu tagha faqul laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fa'arahu al-ayat fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yasa fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dikeraskan gitu. Kayak apa? Kayak mengikuti ya. Kayak menguatkan, walaupun tidak menguatkan perkataan Fir'aun, nggak pantas. Makanya disunahkan untuk mengecilkan ana rabbukumul a'la tadi itu. Ya. Ana rabbukumul a'la. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal khilafah 'anillah fi ardi iqamatu manahiji alladzi irtadahu wa bayyanahu fima awhahu ila nabiyil Mustafa Muhammad alaihi salatu wassalam alladzi khatama bihi an-nubuwwata war risalah wa ja'alahu sayyida ahlil bayan wad dalalah alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan khilafahnya Allah, khilafah anillah, adalah menegakkan, mendirikan manahij, jalan, aturan, kurikulum yang diridhai oleh Allah dan Nabi-Nya, yang telah diterangkan melalui wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai penutup Nabi dan Rasul, dan beliau Allah jadikan sebagai pemimpin ahlul bayan wad dalalah. Apa makna khilafah? Anna kulla amalin wa kulla masarin wa kulla harakatin fil hayah, tidaklah gerakan kita, perbuatan kita, ya, jalan hidup kita, ya, kalau berbeda, bertentangan dengan jalan yang ditentukan oleh Allah, huwa sabab fasadul insan, pasti itu adalah sebab kehancuran manusia. Hancur keadaannya, hancur jiwanya, hancur komunitasnya, hancur hidupnya dunia dan akhirat. Maka tidaklah datang suatu kehancuran atau kegagalan kecuali apabila orang tersebut keluar dari aturan yang Allah tentukan. Hadirin, kita ini hidup di dunia sudah diberi sama Allah itu petanya. Kita dikasih peta oleh Allah untuk bahagia. Petanya apa? Al-Quran. Yang menerangkan peta ini siapa? Nabi Muhammad. Wes, siapapun yang tidak ngikutin peta ini atau tidak mau membaca peta melalui ahlinya yaitu Rasulullah dan para pewarisnya, dia akan tersesat, dia akan celaka. Titik. Ya.
Nggak mungkin kalian akan bahagia dunia dan akhirat keluar dari peta ini. Ya. Fal qiyam ala ma yuhibbullah. Maka kita harus berbuat, melakukan apa? Hal-hal yang dicintai oleh Allah, baik dalam perkataan, niat, perbuatan. Inilah yang namanya khilafah. Ini yang namanya khilafah. Ya. Khilafah ini kepemimpinan. Tapi dipahami oleh orang bahwa khilafah ini jabatan. Jabatan. Khilafah ini jabatan. Memang nanti ada namanya khilafah ala manhajin nubuwah. Itu kalau kita berkeyakinan khilafah ala manhajin nubuwah itu nanti dengan datangnya Imam Mahdi. Kalau sebelum datangnya Imam Mahdi, khilafah ini Pak semuanya mulkan aduda. Dari mana itu? Khilafah itu kapan selesai? Khilafah selesai itu dengan meninggalnya Sayyidina Hasan. Adapun yang selanjutnya khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, ini adalah kaisar, kekaisaran kerajaan, bukan khilafah. Walaupun nama Islam, walaupun mungkin membawa manfaat, walaupun lain-lain, ya tapi itu kerajaan, bukan khilafah. Kalau khilafah itu kata Rasulullah, khilafah min ba'di 30 sana. Khilafah setelahku itu cuma 30 tahun. Dihitung mulai dari Sayyidina Abu Bakar berapa tahun, Sayyidina Umar 10 tahun atau berapa 8 tahun, Sayyidina Utsman berapa tahun, Sayyidina Ali, kemudian terakhir itu 6 bulan kalau tidak salah Sayyidina Hasan. Selesai Sayyidina Hasan pas 30 tahun. Disitulah perpindahan antara khilafah Sayyidina Hasan kepada khilafah Umayyah yang dipegang Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dipegang anaknya Yazid bin Muawiyah. Mana ada khilafah dipegang mereka itu? Yazid itu dolim kayak gitu kok khilafah. Khilafah apa? Minum khamr sembarang kali itu khilafah. Tidak ada itu. Itu mulkan adudan. Kata Rasulullah, mereka kerajaan-kerajaan yang otoriter, keras. Adud ini kuat. 80 tahun lebih dipegang Umayyah. Setelah itu diambil oleh Abbasiyah. Ya, racun matek kabeh. Ya, diundang buka bersama ngono. Terus kayak baikon, mood kabeh langsung mati semuanya. Terus dipegang Abbasiyah. Abbasiyah 600 tahun lebih. Akhirnya Abbasiyah enggak karu-karuan. Dan kalau teruskan bisa pecah umat Islam semuanya, bikin negara sendiri-sendiri. Akhirnya dipegangkan kepada Utsman Al-Ghazi. Itu yang disebut dengan khilafah Utsmaniyah. Ya. Tapi ini semuanya walaupun menamakan Islam, tapi itu bukan khilafah, walaupun namanya khilafah. Terus sekarang Iran bikin juga, tapi bukan atas nama khilafah, tapi sama aja ya khilafah juga. Dia punya namanya Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih itu ya mengatasnamakan khilafah, tapi bukan khilafah. Mereka nggak mau nama khilafah, namanya Wilayatul Faqih. Intinya ya juga kekuasaan. Bukan itu yang disebut khilafah. Tapi kalau kita memahami khilafah ya ini, khilafah adalah melakukan apa yang diingini oleh Allah dalam perbuatan kita, niat kita, kata-kata kita. Huwal khilafah anillah. Ya. Wong setiap manusia itu kan khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalian semuanya khalifah. Ya, bahkan khalifah itu kepemimpinan apa semua presiden kan beda rakyat gitu. Nah, itu makna khalifah dulu. Jadi kita ini semuanya khalifahnya Allah.
Kalau kita khalifahnya Allah, kita harus berbuat apa yang diingini Allah, berkata apa yang diingini oleh Allah, niat bahkan apa yang diingini oleh Allah. Kemudian tatimmu bihil imaratul usar wad diyar wal mujtama' bi mukhtalaf syu'un hayatiha. Ya. Kalau sudah itu kita lakukan, sempurnalah pemakmuran keluarga, rumah, lingkungan. Ya, tadi itu. Jadi kalau ente mau punya khalifah yang baik, negara yang baik, perbaiki dulu dari rumah tangga masing-masing. Nanti akan baik keluarga, baik lingkungan, dan akhirnya negerinya akan menjadi negeri yang baik. Kemudian bimukhtalaf syu'un hayatiha, siapapun, apapun profesimu, engkau tetap khalifah dan jadilah sebaik-baiknya khalifah. Ya. Wa yakun ihsanul amil li amalihi fi mihnatihi wa fi hirfatihi wa fi ziraatihi wa fi tadrisi wa wadhifatihi fi sinaatihi wa khiyatatihi la ghairi dzalik ma'al qiyam bid-dawr al-asil wa dawruhu fil usra wa dawruhu fil bait wa dzalika bi qiyamil insan biwajib fi baitihi ala asasir rahmah wal ulfah. Kamu wahai tukang jahit, wahai tukang masak, siapapun, sempurnakanlah tugasmu, sempurnakanlah profesimu, ya. Dan kemudian disebut di sini ila ghairi dzalik ma'al qiyam bidawril asil. Siapapun kamu, tapi tetap wahai kamu penjahit, petani dan lain-lain, kamu punya tugas yang paling utama, yaitu membenahi keluarga. Kan kita ini nggak masalah mau jadi apapun boleh, hirfah kita apapun tetap kita khalifah. Kalau mau khiyatoh, penjahit-penjahit yang betul-betul baik, petani-petani yang baik, supir-supir yang baik, ya pedagang-pedagang yang baik, perbaiki semuanya dan ingat perbaikilah keluarga. Wa idrak innana ubaidun, kemudian semua asasnya adalah kasih sayang. Wa idrak annana abidun li ilahin khalaqana la abathan wa la la'iban. Seorang khalifah harus berpikir, faham bahwa dia adalah hamba yang diciptakan oleh Allah, bukan untuk urusan main-main. Ya apa sih ente ini? Ente pilih presiden. Ini ente pilih presiden di negeri ente. Nah, taunya presidennya itu jalan toh. Loh ini kapan ngurus ya negaranya ini? Ente marah. Begitu pula Allah sudah ngangkat ente sebagai khalifah, tapi ente tidak benar-benar melakukan tugas. Ya. Kalian ini diciptakan oleh Allah bukan abath, la la'ib wala abath, nggak nganggur, nggak iseng. Ada tujuannya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian ini menyangka kalian aku ciptakan itu main-main, iseng, nggak ada tujuan? Kalian khalifah dan kalian bakal balik kepada saya. Dan selanjutnya kalian fa'ata'alallahul malikul haq, akan dimintai pertanggungjawaban, dan maha tinggi Allah sang maha raja yang hak. Ya. At-tarbiyah min mamdur rabbani. Mafhum tarbiyah wal qiyam ala hirasatil awamir al-ilahiyah wa tadbiqiha wa tanfidhiha fil waqi'. Ya. Sabhun nufus bisibghatil i'dham li hadzal awamir war raghbah fil amal. Sekarang mulai kita membahas tentang tarbiyah. Yang penting kita tahu dulu. Ya, sekarang kalian ini khalifah, terus gitu, dan kalian harus mencetak khalifah. Ya, apa itu khalifah? Tadi itu semuanya. Melaksanakan apa yang diingini oleh Allah dalam perbuatan, perkataan, kemudian niat, itu khalifah. Apa itu tarbiyah di kacamata Allah? Tarbiyah adalah melaksanakan, menjaga perintahnya Allah dan mempraktekannya, melaksanakannya dalam keseharian. Kemudian sabghun nufus,
mencelup atau merubah hati dengan perubahan yang lebih agung dalam melaksanakan perintah ini. Ini kita akan bahas insya Allah satu persatu dalam al-tarbiyah tersebut. Ya, pahami ya, makna ini, insya Allah kalian tahu fungsi hidup. Ini kitab ini walaupun singkat, ya tidak banyak, tapi arahnya hidup itu jelas nanti. Kita ini hidup ini buat apa? Kadang kita ini ada banyak orang kadang lulus dari pondok 5 tahun, keluar dari pondok nggak tahu ini mau apa ya? Ya apa ini? Jadi ini di pondok ini belajar apa? Ada orang kelulusan pondok pesantren keluar, dia itu nggak tahu mau apa, buat apa nggak tahu. Apa ya yang harus saya lakukan sekarang? Loh, nanti pondok berapa tahun? 10 tahun lapo di pondok. Belajar fikih, belajar nahwu, semua apalan. Loh, tapi ente nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak ada. Loh, ya apa sih ente? Bukankah mestinya ente dididik, ditarbiyah untuk punya satu niat, punya tekad sebagai khalifah dan engkau nyelamatin orang. Kalau orang ditanamkan dalam hatinya dakwah, isolul makhluk bil khaliq, nyampaikan makhluk sama Allah, maka ketika keluar pondok dia tahu anak ini sekarang tujuan anak nyelamatin orang. Banyak orang yang nggak kenal Allah, banyak orang yang melanggar jalan Allah, jadi dia merasa bahwa dia sudah punya tujuan loh. Bukannya orang keluar pesantren itu tidak tahu, bingung apa anda kerja di mana nanti, kemudian apa yang harus anda lakukan. Itu kan menunjukkan bahwa dia nggak paham di pondok itu ngapain, nggak paham dia. Hanya belajar gitu itu aja, fikih, nahwu semuanya, tapi nggak tahu tujuannya. Ya kata Habib Umar, kalau kalian tahu tujuan, kalian akan mendapati 24 jam waktumu untuk dakwah ilallah ini nggak cukup. 24 jam untuk dakwah ini nggak cukup. Jadi kalian masih kekurangan waktu untuk berdakwah. Banyak orang di luar yang mereka itu sholat nggak bisa, puasa kadang nggak ngerti. Siapa yang menerangkan? Siapa yang ngajak mereka dekat sama Allah? Ini kan muhimmah, ini kan tugas. Jadi kalau santri keluar dari pondok nggak tahu mau apa, itu santri nggak beres. Santri haho. Kita tahu. Emang nggak ada orang yang sesat apa? Nggak ada orang yang bodoh apa? Nggak ada orang yang salah jalan apa? Banyak. Ya sudah, itu tugasmu. Dengan apapun, mau pakai internet, mau pakai tulisan, mau pakai musola dan masjid, semua wasilah. Intinya satu tadi, ngajak orang. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا